Perkenalkan, nama saya Mika dari kelas 5 TI 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang web product atau sering disingkat sebagai WP. Nah, kenapa kita butuh web product? Nah, bayangkan kita mau memilih sebuah restoran untuk makan malam, tapi ternyata pilihannya ada 3 restoran dan semuanya punya kelebihan masing-masing. Ada yang makanannya enak, tapi harganya mahal. Ada yang harganya oke, tapi suasananya kurang. Ada juga yang makanannya enak, suasananya mantap, tapi jaraknya sangat jauh. Kalau cuma satu kriteria, misalnya hanya harga, gampang. Tapi kalau banyak kriteria, mungkin kita akan menjadi bingung. Nah, web product ini tugasnya membantu kita memilih yang terbaik berdasarkan beberapa kriteria sekaligus. Nah, apa itu web product? Nah, web product intinya adalah metode yang mengalihkan nilai-nilai dari setiap kriteria. Tapi nilai itu dipangkatkan dulu sesuai bobot. Nah, seperti di sini tertulis metode web product adalah salah satu metode dalam multi kriteria decision making, yaitu metode yang mengambil keputusan dengan banyak kriteria. Nah, menurut Basyaib 2006, WP bekerja dengan cara melakukan perkalian antar nilai kriteria pada setiap alternatif. Tetapi sebelum dikalikan, setiap nilai kriteria dipangkatkan dulu dengan bobotnya atau WJ. Artinya setiap atribut memiliki kekuatan pengaruh yang ditentukan oleh bobotnya. Semakin besar bobot, semakin besar pengaruh pada hasil akhir. Nah, bayangkan kita setiap kriteria mempunyai kekuatan suara. Nah, kriteria yang punya bobot besar, suaranya lebih besar. Sedangkan kriteria yang kurang penting bobotnya atau kecil, jadi pengaruhnya lebih kecil. Nah, selain itu, web product juga membedakan kriteria menjadi 2 jenis. Yang pertama ada benefit, semakin besar nilainya semakin bagus, atau cost, semakin kecil nilainya semakin bagus. Yang menarik, kriteria cost bobotnya diberi tanda negatif. Ini supaya secara matematis nilai yang besar jadi mengurangi skor, bukannya menambah. Nah, yang selanjutnya ada rumus dasar WP. Rumus nilai vektor S atau strength score. Bisa dilihat di sini rumus dasarnya. Nah, keterangannya ini yang pertama ada skor kekuatan alternatif ke I dan nilai alternatif I pada kriteria J. Juga bobot untuk kriteria J positif jika benefit, negatif jika cost. Lalu ada sigma WJ sama dengan 1, harus dinormalisasi rumus nilai preferensi V atau ranking. Seperti di bawah ini, nilai VI tertinggi adalah alternatif terbaik. Nah, proses penyelesaian WP secara umum, yang pertama itu menentukan kriteria dan jenisnya. Yang kedua itu menentukan bobot awal. Yang ketiga melakukan normalisasi bobot hingga sigma WJ sama dengan 1. Yang keempat menghitung nilai vektor S. Yang kelima menghitung nilai preferensi V. Lalu yang keenam menentukan ranking. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membuat sebuah contoh kasus pemilihan restoran. Kita akan memilih restoran terbaik dari 3 restoran. Nah, kriteria dari ini semua ada C1 itu kualitas makanan, C2 itu harga, dan C3 pelayanan.
Selanjutnya C4 itu suasana, C5 itu jarak. Nah, setiap restoran punya nilai yang berbeda-beda di setiap kriteria. Misalnya di sini ada restoran Ungke mempunyai nilai 42 di C1, 66 di C2, 60 di C3, 75 di C4, dan 2,35 di C5. Nah, sedangkan kedua restoran lain juga mempunyai nilai-nilai yang berbeda. Langsung saja kita masuk ke tahap yang pertama. Tahap pertama itu menentukan bobot awal. Nah, kita ketahui dulu skalanya. Mulai dari 5 itu sangat baik, 4 itu baik, 3 cukup, 2 buruk, dan 1 sangat buruk. Dan inilah bobot yang diberikan di setiap kriteria. Yang pertama kriteria C1 itu 5, C2 3, C3 4, C4 4, C5 2. Nah, kita menentukan jenis kriteria. C1 itu 5, tandanya dia benefit atau plus. Tambah. Baru C2 itu cost atau negatif. Baru C3 itu benefit, C4 benefit, dan C5 itu cost. Nah, di sini kita jadi menentukan mana yang benefit dan mana yang cost. Kita jadi mengetahuinya terlebih dahulu. Nah, kita lanjut ke tahap kedua, itu normalisasi bobot. Nah, total bobot itu kita tambahkan dulu dari bobot ini. Bobot yang diberikan di awal, kita tambahkan 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 2 sama dengan 18. Nah, setiap bobot dinormalisasi, WJ sama dengan WJ dibagi 18. Hasilnya seperti ini. C1 bobot awalnya itu 5, jadi 5 dibagi 18 sama dengan 0,278. Yang selanjutnya C2, 3 bobot awalnya. Nah, bobot normalisasinya menjadi 3 dibagi 18 sama dengan 0,167. Karena dia cost, jadinya dia negatif 0,167. Nah, C3 bobot awalnya 4. 4 dibagi 18 sama dengan 0,222. C4 bobot awalnya 4. Bobot normalisasinya menjadi 4 dibagi 18 jadi sama seperti C3. Nah, C5 itu 2. Jadi 2 dibagi 18 sama dengan 0,111. Karena dia rendah, karena dia cost, dia menjadi negatif 0,111. Kita masuk ke tahap ketiga, menghitung nilai S untuk setiap alternatif. Nah, rumusnya seperti di atas ini bisa dilihat. Nah, kita contohkan perhitungan untuk restoran Ungke atau R1. S1 sama dengan 42 pangkat 0,278 dikali 66 pangkat negatif 0,167 kali 60 pangkat 0,222 kali 75 pangkat 0,222 kali 2,355 pangkat negatif 0,111. Nah, yang selanjutnya untuk restoran lain juga kita
beri perhitungan yang sama seperti ini. Di sini dia negatif karena yang pertama itu dia masuk di dalam cost untuk C2 dan juga C5. Ini C2, ini C5. Ini C2 dan C5 itu cost. Jadi pangkatnya menjadi negatif. Nah, kita masuk ke tahap yang keempat, itu menghitung nilai V. Nah, dari nilai S yang sudah kita dapat, kita mau menghitung nilai V, yaitu nilai preferensi rumus. Preferensi. Rumusnya sangat mudah, bisa dilihat di dalam sini. V, V, V1 sama dengan S1 dibagi S1 plus S2 plus S3. Nah, nilai VI terbesar adalah restoran terbaik. Jadi, misalnya S1 sama dengan 0,3, S2 sama 0,4, S3 itu sama dengan 0,2. Maka F1 0,3 salah. Jadi misalnya S1 sama dengan 0,3, S2 sama dengan 0,4 dan S3 itu sama dengan 0,2. Nah, hasil akhirnya angka yang paling besar itu adalah restoran terbaik. Nah, jadi kesimpulannya itu whey product ini cara simple tetapi canggih untuk memilih sesuatu yang mempunyai banyak pertimbangan. Semua kriteria dihitung adil sesuai bobotnya, yang bagus ditambah, yang jelek dikurangi. Dan hasil akhirnya berupa angka yang jelas, semakin besar semakin terbaik. Dengan cara ini kita bisa ambil keputusan yang lebih objektif dan terukur, mulai dari memilih restoran, memilih laptop, memilih rumah, sampai keputusan-keputusan yang lebih besar juga bisa memakai metode ini. Begitu saja presentasi dari saya dan terima kasih.